Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup. Saudara, berbicara tentang ketenangan, setiap manusia butuh ketenangan. Saya dan saudara, kita perlu ketenangan. Bahkan manusia melakukan banyak hal, mengupayakan banyak hal untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupannya. Tetapi seringkali ketenangan itu dikejar dari sumber yang salah, berusaha diraih dari sumber yang salah. Itu sebabnya ketika berjuang dan sampai di titik yang dipikir di sana ada ketenangan, akhirnya ada kekecewaan, karena ternyata sesampainya di titik itu dia tidak mendapatkan dan mengalami ketenangan hidup. Karena saudara mungkin sudah sering saudara dengar bahwa di dalam diri manusia ada satu ruangan di mana hanya Tuhan yang bisa mengisi. Tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun, oleh kesuksesan, oleh materi, oleh fasilitas, atau oleh apapun tidak akan bisa diisi, karena itu memang ruangan untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan kita, dan Dia ciptakan dalam diri kita satu ruangan yang hanya Dia yang bisa mengisi. Dan kalau Dia yang mengisi, baru hidup kita mengalami kepuasan, hidup kita mengalami sukacita, hidup kita mengalami ketenangan. Itu sebabnya saat ini saudara, karena hidup kita begitu singkat dan hidup kita hanya sekali, jangan sampai dalam kehidupan yang singkat dan sekali ini kita sama sekali tidak mengalami ketenangan, bahkan kita mengejar ketenangan yang palsu, dan pada akhirnya kita akan kecewa. Saya rindu kita belajar di mana kita temukan ketenangan yang sejati dan bagaimana supaya kita mengalami ketenangan itu. Dengan harapan melalui renungan ini saudara mengejar ketenangan yang sejati, dan pada akhirnya
saudara mengalami ketenangan yang sejati dalam hidup saudara. Dan kemudian saudara akan bersaksi bahwa saudara mengalami ketenangan yang sejati di dalam kehidupan saudara ketika saudara mencarinya di tempat yang benar dan saudara melakukan apa yang benar untuk mendapatkannya. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Dan siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan di malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yudutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hei kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan bahwa dia ada dalam satu posisi, dan di dalam posisinya itu orang-orang berusaha untuk menjatuhkan dia. Orang-orang berusaha untuk menghancurkan dia, dan cara orang-orang menghancurkan dia adalah dengan mereka bermulut manis, tapi di dalam hatinya mereka hendak menghancurkan, mereka mengutuki. Orang mau menipu, orang berdusta kepada dia,
Itu yang dia gambarkan, kondisi yang dia alami, saudara. Bahwa orang-orang hendak menjatuhkan dan menghancurkan dia dari kedudukannya. Dan hal kedua juga yang diungkapkan oleh Daud adalah bahwa dalam posisi yang dia alami, yang dia raih, dia juga melihat dan mengalami dalam pengalaman kehidupannya bahwa posisi tidak bisa diandalkan. Bahkan fasilitas, semua harta benda yang diraih sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya di ayat 11 dia berkata, jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Daud juga melihat bahwa dalam perjalanan hidupnya, setelah dia meraih kesuksesan, setelah dia meraih kekayaan, fasilitas dan sebagainya, dia menyadari bahwa ternyata semuanya itu tidak memberi apa-apa. Semuanya itu tidak menambah apa-apa. Itu sebabnya dia juga mengajari umat-umat Tuhan melalui mazmurnya ini, supaya ketika umat-umatnya diberkati, jangan mereka menaruh harap atau mengandalkan harta benda, kesuksesan, fasilitas dan sebagainya. Jangan hati mereka melekat kepadanya. Artinya, saudara, dari pengalaman perjalanan kehidupan Daud, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana orang lain memperlakukan dia, dan bagaimana dia meraih keberhasilan, dan pada akhirnya dia juga menjadi raja. Dia orang yang dihargai karena meraih banyak keberhasilan dalam berperang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi atas semuanya itu juga, semuanya tidak bisa juga diandalkan, dan semuanya itu tidak memberi kepuasan dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya, saudara, dia menegaskan berkali-kali. Di ayat 2 misalnya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu kemudian ayat 6 juga dia menegaskan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, saat ini sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita. Daud, dia adalah orang yang luar biasa berhasil. Dia mencapai keberhasilan itu, saudara, dalam perjalanan hidupnya luar biasa. Dalam dia mengalahkan Goliat dan berperang, mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika dia bersama orang Filistin, di sana dia juga mengalami kemenangan. Artinya Daud ini mencapai prestasi-prestasi yang banyak sekali dalam hidupnya. Bahkan pada akhirnya dia menjadi raja. Tetapi sebagai orang peraih banyak prestasi, sebagai orang yang pada akhirnya menjadi orang nomor 1, menjadi raja, akhirnya dia berkata bahwa relasinya dengan orang lain tidak bisa diandalkan, hubungannya dengan orang lain tidak bisa diandalkan. Atau dengan kata lain, tidak ada manusia, teman, siapapun itu yang bisa diandalkan. Dan kemudian dia juga berkata bahwa apa yang dia raih itu juga tidak bisa diandalkan. Kesuksesan, materi, kekayaan dan sebagainya itu juga sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya tadi dia berkata bahwa apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya, karena dia sudah mengalami bahwa tidak ada yang bisa memuaskan hidup, tidak ada yang bisa memberi ketenangan, kedamaian sejati di dalam kehidupannya. Dan atas semua yang dia alami itu, saudara, dia berkata, dia tegaskan 2 kali, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Di dalam perjalanan hidup kita, apakah saudara sedang mencari ketenangan? Saudara mencari kedamaian? Saya percaya setiap kita rindukan ketenangan, rindukan kedamaian di dalam kehidupan kita. Itu manusia yang normal, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan begitu banyak adalah,
Apakah kita sedang mencari ketenangan dari sumber yang benar? Apakah hari ini saudara sedang mencari ketenangan pada sumber yang benar? Hari ini kita sudah mendengar Daud, orang yang mencapai keberhasilan luar biasa dalam dunia, orang yang menjadi orang paling terhormat, mengalami banyak kemenangan, pada akhirnya bahkan menjadi raja. Kalau mencapai prestasi, piala keberhasilan tadi, maka kalau di zaman ini rumahnya akan penuh dengan piala, saudara, karena keberhasilan yang dia peroleh. Tapi orang yang sudah mengalami itu, dia menegaskan bahwa pada Allah saja, dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau hari ini saudara masih berpikir, kita masih berpikir bahwa dunia ini bisa memberi kedamaian, ketenangan bagi kita, dengar saudara, orang yang sudah mencapai dan meraih semuanya berkata tidak ada ketenangan di sana, tidak ada keberhasilan yang bisa memberi ketenangan. Bukan artinya bahwa materi itu tidak penting, bukan artinya bahwa keberhasilan dan sebagainya itu tidak penting. Semuanya itu penting dan saudara harus meraih, mencapainya dengan cara yang terbaik. Tetapi masalahnya yang harus kita sadari adalah bahwa bukan itu yang memberikan ketenangan hidup. Orang yang sudah meraihnya, orang yang sudah mendapatkannya, yaitu Daud, berkata bahwa semuanya itu tidak memberi ketenangan hidup. Yang memberi ketenangan bagi hidupnya adalah Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Itu yang memberi ketenangan bagi dia. Jadi kalau hari ini saudara masih mengejar ketenangan dari dunia, saat ini juga sadarlah saudara bahwa orang yang sudah mencapainya tidak mendapatkan ketenangan di sana. Apa yang tidak dimiliki Daud, apa yang tidak dicapai Daud, tapi dia akhirnya berkata tidak ada ketenangan di sana. Hanya dekat Tuhanlah ada ketenangan. Itu sebabnya sadarlah hari ini, kalau saudara masih berpikir bahwa perkara dunia masih bisa memberi ketenangan, ketenangan itu berasal dari Tuhan. Silakan bekerja dengan cara terbaik, berjuang dengan cara terbaik untuk mencapai perkara dunia, untuk mencapai keberhasilan, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses dan sebagainya. Saya berdoa saudara sukses, berhasil, kaya dan sebagainya, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sekali lagi, dasarkan ketenangan saudara bukan kepada itu semua, tapi dasarkan ketenangan kita seperti yang dialami oleh Daud, yaitu pada Allah, dekat dengan Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, betapa bodohnya jika ada orang untuk mencapai dunia, untuk meraih kesuksesan materi dunia, keberhasilan dunia, meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan sumber ketenangan sejati untuk meraih, mengejar kepalsuan. Itu satu kebodohan saudara. Dan adakah orang seperti itu? Banyak. Terlalu banyak orang yang saat mereka masih susah, belum diberkati, begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi saat diberkati, doanya dijawab, dia diberkati Tuhan dan sebagainya, akhirnya mengejar berkat itu, menghargai berkat itu lebih daripada Tuhan. Akhirnya lupa beribadah, tidak sempat beribadah, tidak sempat bersekutu dengan Tuhan, sibuk dengan bisnis dan berkat-berkat yang dia terima. Begitu banyak orang yang mengalami itu saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita letakkan satu prioritas yang benar. Satu hal kita harus sadar, bahwa ketenangan hanya dekat dengan Allah. Itu sudah fakta, karena orang yang sudah mengalaminya, yaitu Daud, telah menceritakannya. Setelah dia meraih semuanya, akhirnya dia kembali berkata, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Jadi kalau hari ini kita sudah menyadari akan hal itu, maka mari kita posisikan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan itu menjadi nomor satu. Itu menjadi yang utama. Dan setelah itu, silakan letakkan prioritas berikutnya apa yang paling penting dalam hidup saudara. Tapi prioritas yang utama adalah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kedekatan dengan Tuhan itu yang paling utama. Kalau berikutnya saudara tempatkan keluarga, ya saya pikir keluarga adalah hal yang paling berharga setelah Tuhan. Dan kemudian
kesuksesan, bisnis dan sebagainya. Silahkan saudara urutkan prioritas dalam kehidupan saudara. Tetapi sekali lagi, buat Tuhan jadi prioritas utama saudara, karena dengan demikianlah maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Jadikan kedekatan dengan Tuhan adalah hal yang paling utama dalam hidup saudara, karena hanya dengan demikianlah saudara akan meraih dan mencapai ketenangan di dalam kehidupan saudara. Nah, saat ini saudara, setelah Daud mengatakan dan menceritakan kisah hidupnya bahwa rupanya hanya dekat Allah saja dia mengalami ketenangan, saya rindu kita akan belajar. Setelah Daud sadar akan hal itu, apa yang dia lakukan? Untuk dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan? Untuk mengalami ketenangan, yaitu dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya? Nah, kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, maka apa yang dia kerjakan itu dia nasihatkan kepada umat-umat Tuhan. Setelah dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang, maka akhirnya dia berkata di ayat 9, dia beri 3 nasihat kepada umat-umat Tuhan berdasarkan pengalaman hidupnya, sehingga dia tetap hidup dekat dengan Tuhan dan dia mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ayat 9 dia berkata, percayalah padanya setiap waktu, hai umat. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan? Itu yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan setiap waktu. Garis bawahi setiap waktu, saudara. Di dalam perjalanan hidup ini akan ada selalu naik turun, akan ada selalu susah dan duka, akan ada selalu sehat dan sakit, akan ada selalu saat senang, saat bersedih. Itu akan selalu kita hadapi. Dan firman Allah ini menegaskan, Daud menegaskan bahwa untuk kita mengalami kedekatan dengan Tuhan dan kita mengalami kedamaian, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Selalu percaya kepada Tuhan, selalu hidup dalam iman kepada Tuhan setiap waktu. Nah, yang menjadi masalah, saudara, seringkali orang hidup percaya kepada Tuhan berdasarkan apa yang sedang dia alami, atau dengan istilah, dia percaya sungguh kepada Tuhan ditentukan oleh moodnya. Terkadang orang bisa percaya kepada Tuhan kalau dia tidak ada masalah. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau lagi senang-senang, dia senang ikut Tuhan, dia senang beribadah, dia senang bersaksi mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati, Tuhan itu baik, dia percaya kepada Tuhan. Tapi saat giliran kesusahan, saat sakit misalnya, yang menyedihkan adalah ketika sakit misalnya langsung pergi ke dukun. Jadi di mana yang katanya Tuhan baik tadi, di mana yang katanya Tuhan ajaib tadi? Ya hanya waktu diberkati, tapi begitu susah langsung cari yang lain. Ada orang seperti itu, saya sudah menghadapi sebagai gembala, sebagai pendeta, saudara, saya sudah menghadapi orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau lagi bebannya berat, masalahnya berat. Kalau dia lagi menghadapi masalah, persoalan, dia berdoa sungguh, ibadah sungguh, dekat intim dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan sungguh, setia sekali, melayani sungguh, karena dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi begitu tiba waktu senang, lupa Tuhan, akhirnya terbuai dengan kesenangan, bahkan mencari kesenangan dunia. Ada orang seperti itu, saya sudah menghadapi banyak orang yang seperti itu. Artinya, saudara, bahwa orang-orang yang demikian tidak mampu hidup dalam iman, kepercayaan, dalam segala situasi, di setiap waktu, baik senang, baik susah.
Nah, saudara, untuk kita mengalami ketenangan dari Tuhan, maka kita harus hidup dalam iman setiap waktu, bukan hanya waktu senang, atau bukan hanya waktu kita ada masalah kita datang kepada Tuhan, tapi setiap waktu percaya kepada Tuhan, setiap waktu, apapun kondisinya, setiap waktu kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami ketenangan. Nah, hari ini bagaimana dengan saudara? Kapan saudara dekat dengan Tuhan? Adakah saudara akan sungguh-sungguh ikut Tuhan saat saudara diberkati? Ataukah saudara ada yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saat pergumulan saudara berat? Ataukah ada saudara yang baik saudara diberkati, baik saat pergumulanmu berat, baik saat sehat, baik saat sakit? Semuanya situasi, semuanya keadaan itu saudara hadapi dengan sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan. Kalau itu yang saudara lakukan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup saudara. Pastikan hari ini saudara tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan apapun situasinya, seberat apapun itu. Saat engkau sakit, engkau tidak pergi kepada tempat yang salah. Kalau engkau pergi ke medis untuk berobat, itu tidak ada yang salah, saudara. Tapi kalau engkau pergi ke dukun, saudara sudah menduakan Tuhan, saudara sudah menyembah berhala namanya. Saat hidupmu begitu susah, jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan sebagai bukti saudara percaya kepada Tuhan. Artinya, baik senang, baik susah, selalulah percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup. Itu yang dinasihatkan oleh Daud, karena itu yang dia alami saudara dalam kehidupannya. Dia selalu percaya kepada Tuhan, dia selalu percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Lalu yang kedua yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, yang merupakan pengalaman hidupnya adalah, masih ayat 9, setelah dia berkata percayalah kepadanya setiap waktu, kemudian kalimat berikutnya dia berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan, saudara, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Belajarlah mengutarakan isi hati kepada Tuhan. Belajarlah untuk bercerita kepada Tuhan segala kondisi kita. Ini berbicara tentang doa dan penyerahan kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan di dalam hidup, maka jadilah pribadi-pribadi yang berdoa dan berserah kepada Tuhan, menceritakan segala masalahmu, maka engkau akan mengalami ketenangan. Yang terjadi, saudara, seringkali ketika seseorang mengalami masalah, mengalami persoalan, beban dalam kehidupannya, dia cerita kepada orang lain. Dan yang terjadi akhirnya masalah baru muncul. Persoalan itu akhirnya makin melebar dan masalah baru akan muncul, saudara. Dan ketika bercerita kepada orang lain, mengharapkan pertolongan orang lain, itu juga sebagai bukti tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan itu menghambat berkat Tuhan bagi dia. Itu jadi masalah yang baru juga, saudara. Nah, itu sebabnya saat saudara mengalami masalah hidup, persoalan hidup, atau apapun kondisi saudara, bahkan saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Kalau saat saudara susah, ceritakanlah kesusahan saudara kepada Dia. Ungkapkan isi hati saudara, naikkan doa-doa saudara kepada Dia. Saat saudara diberkati, saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah, berterima kasihlah atas segala berkat-berkat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita rindu mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi jadilah pribadi yang berdoa kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang suka datang di hadirat Tuhan, bercerita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berdoa dan berseru, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jika saudara adalah pribadi-pribadi yang demikian, maka engkau akan mengalami ketenangan dalam hidupmu. Kalau saat susah, saat suka, saat senang,
Saat sakit, saat sehat, engkau selalu datang mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, datang tersungkur di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami ketenangan. Lalu kemudian yang terakhir, Daud berkata, yang pertama tadi, percayalah kepadanya setiap waktu. Kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ketiga, dia berkata kepada umat Tuhan, nasihatkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami dalam hidupnya. Dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya Daud mau mengatakan bahwa berlindunglah kepada Allah setiap waktu. Itu sungguh-sungguh nyata pengalaman Daud di dalam perjalanan hidupnya, saudara. Kalau kita baca kisah Daud, kita akan menemukan bahwa berkali-kali dia mengalami perkara besar, dia mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, oleh karena dia berlindung kepada Tuhan. Kisah yang nyata sekali adalah saat dia menghadapi Goliat. Pada waktu itu, saudara, jawaban-jawaban Daud kepada abang-abangnya membuktikan betul bahwa dia mengandalkan Tuhan. Jawaban Daud kepada Goliat itu membuktikan betul bahwa dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena dia berkata, selama ini menghadapi singa-singa, dia merobekkan mulut singa oleh karena Tuhan. Dan kali ini pun Tuhan akan menolong dia. Jadi dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berlindung kepada Tuhan. Bahkan saat dia mau menghadapi Goliat, saudara, dan dipasangkan pakaian perang kepada dia, dia berkata, aku tidak nyaman dengan ini. Kenapa? Karena dia biasa mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Goliat pun dikalahkan, Goliat pun ditumbangkan ketika dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada umat Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Karena dengan berlindung kepada Tuhanlah akhirnya dia mengalami ketenangan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara sedang merindukan ketenangan? Pasti setiap kita merindukan ketenangan. Adakah saudara sedang mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar? Itu yang harus saudara pastikan. Pastikan hari ini saudara mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Karena orang yang sudah mencapai dan meraih perkara dunia ini, saudara, dia menegaskan bahwa tidak ada ketenangan di sana. Daud yang sudah berhasil begitu banyak kali, Daud yang sudah mencapai begitu banyak hal, Daud yang sudah meraih kesuksesan dalam banyak hal, bahkan pada akhirnya dia menjadi raja, menjadi orang nomor satu, dia tetap berkata, sampai 2 kali dia berkata. Di ayat yang kedua dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di ayat 6 juga dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi saudara, atas semua yang dia capai, dia mengalami bahwa hanya dekat Allah dia tenang. Itu artinya hari ini saudara harus meletakkan sumber ketenangan saudara dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita meraih ketenangan, mengalami ketenangan di dalam Tuhan, dan kita dekat dengan Tuhan? Dia beri nasihat sesuai dengan pengalamannya. Yang pertama, percaya kepadanya setiap waktu. Apapun kondisi, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, curahkan isi hatimu di hadapannya. Apapun kondisi, utarakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berlindunglah kepada Tuhan. Jadi hidup dalam iman kepada Tuhan dalam segala situasi, hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan dalam segala situasi, dan hidup dalam penyerahan dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka dengan demikian, kita akan mengalami ketenangan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara meraih ketenangan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Tuhan. Dan malam hari ini firman-Mu menegaskan bahwa ketenangan kami akan peroleh hanya daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, bahwa ketenangan itu bersumber dari Tuhan, dan hanya dekat Allah saja kami bisa mengalami ketenangan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan malam hari ini kami sudah belajar, ya Tuhan, bagaimana kami mengalami ketenangan
di dalam Engkau, bahwa kami harus tetap percaya dalam segala situasi. Kami harus tetap hidup dalam berdoa dan bersekutu dengan Engkau, mencurahkan isi hati kami kepadamu dalam segala situasi. Dan kami harus berserah dan berlindung kepadamu dalam segala situasi. Maka dengan demikian kami akan mengalami ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu karena kami rindu mengalami ketenangan daripadamu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami terapkan firman Tuhan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami
sakit diabetes ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong.
Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat,
setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.